gas. OMG. Bapak dua, ibu dua. Nah, berarti bapak-bapak, ibu-ibu kan. Nah, sin siapa labun dari anu? Sin Allah, balik ke bawah barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ya terlebih dahulu maaf kepala kampung tidak bisa hadir Pak karena ada acara dan juga banyak sedikit bilangnya tadi itu di kecamatan mau ketemu sama pecamat sama sekap di sana. Jadi acara ini diwakilkan kepada saya gitu. Ya, yang saya hormati dari Dinas Puskesmas Gunung Tawur dan Ibu RT atau masyarakat kita, ibu-ibu yang hadir di sini, kelihatannya banyak ibu-ibu ini. Mungkin kelihatannya mungkin bapaknya mungkin mengganti lah. Ini zaman-zamannya mengganti padi nih. Jadi acara hari ini kita sosialisasi masalah pencegahan COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya untuk penjelasan lebih lanjut saya serahkan kepada pihak Puskesmas Gunung Tawur yang lebih jelasnya. Jadi begitu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita harus selalu mengucapkan puji dan syukur karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu tetap sehat, panjang umur, serta kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kader kita di pendopo kampung Semangat dalam rangka sosialisasi tentang vaksin COVID-19. Nah, jujur saja hampir semua kampung itu keluhannya sama ya, ada tanda petik itu ada ketakutan karena sebaran-sebaran yang kita baca baik melalui media elektronik maupun dari media apapun ya. Nah, jadi intinya sama. Intinya bagaimana mereka mau saja dulu hadir didaftar dulu ke Puskesmas. Ketakutan itu nanti akan terkuak, akan terbuka nanti setelah datang ke Puskesmas. Apa yang diragukan, apa yang kita takutkan silahkan tanya. Nanti di Puskesmas bukan serta-merta yang terdaftar langsung disuntik, tidak. Jadi di meja 1 itu pendaftaran, meja 2 itu screening. Nah di screening atau pemeriksaan inilah nanti menentukan apakah Bapak Ibu nanti divaksin atau tidak. Jadi jangan kita jadi dewan juri duluan, ya. Oh kita gini, kita sakit ini, tapi kita tidak pernah periksa. Nanti di sana diperiksa baik itu tekanan, baik itu nanti suhu badan, baik itu mungkin nanti termasuk mungkin lingkaran perut ya, terus kolesterol dan gula darah. Nah nanti bisa dokter menyatakan, nanti ada nih pertanyaan-pertanyaan, ada penyakit ini, ada minum ini, ada anda keadaan bagaimana. Nanti dokter bilang, oh ternyata ini tidak boleh, ya tidak boleh. Nah jadi ketakutan itu tidak ya, jangan sampai. Bantuan partisipasi bagaimana nanti lansia ini antusias, semangat mau diperiksa paling tidak dulu, mau hadir di puskesmas dulu. Masalah divaksin tidak divaksin itu nanti tergantung screening dokter atau pemeriksaan dokter. Jadi itu ya nanti Bapak Ibu sampaikan nanti ke lansia yang selama ini takutnya luar biasa. Nanti dia akan menyesal. Misalnya apa? Takutnya 100%, ternyata disuntik itu mungkin cuma 2% aja takutnya itu. Yang kenyataannya. Nah, jadi mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu semua, salam sejahtera. Kita hari ini akan membahas atau berdiskusi lah ya tentang vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksinasi COVID-19? Lalu selama ini apakah yang betul yang didengar ibu-ibu di media sosial tentang vaksin ini, apakah memang seperti itu adanya ataukah itu cuma berita-berita yang menyesatkan? Baik, vaksinasi COVID-19 memiliki dasar hukum.
Yang pertama itu adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksinasi dan pelayanan dan pelaksanaan vaksinasi. Ya, di dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa vaksinasi ini ditujukan untuk semua warga negara Indonesia dan gratis. Jadi tidak dipungut bayaran. Ya. Nah, pertanyaannya, apa sih vaksinasi itu? Vaksinasi yang akan kita berikan kepada semua warga negara nanti adalah memasukkan virus COVID yang tidak aktif. Ya, sekali lagi, memasukkan virus COVID yang tidak aktif ke dalam tubuh kita. Nanti kalau masuk bagaimana? Apakah dia bisa jadi aktif? Dia akan bisa jadi aktif jika kita terkena paparan dari luar. Ya, ketika virus itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka dia di situ akan diam, karena sifatnya tidak aktif. Ya, tidak menimbulkan gejala apapun. Artinya tubuh kita bukan berarti meriang-meriang, tidak. Ya, ketika kita dapat paparan dari luar, ya mungkin kita tertular dari keluarga, tertular dari tetangga, maka dia akan aktif. Aktifnya vaksin yang disuntikan ini adalah untuk menangkal virus yang masuk. Jadi dia berfungsi sebagai perisai, berfungsi menjadi kekebalan tubuh kita terhadap virus COVID. Apakah setelah divaksin nanti kita bisa bebas dari COVID? Tidak. Ya, setelah divaksin, kalau kita terkena, apakah bisa terkena COVID? Bisa terkena COVID. Karena vaksin ini bukan obat. Ya, vaksin ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, sehingga ketika kita terpapar virus COVID, gejala yang ditimbulkan adalah gejala ringan, bahkan tidak ada gejala sama sekali. Ya, jadi fungsinya di situ. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dengan meminimalkan gejala yang timbul, maka kita harapkan angka kematian juga bisa ikut diturunkan. Ibu bisa bayangkan begini, saat ini yang masih disasar adalah usia lansia 60 tahun ke atas. Dalam perkembangannya COVID di Indonesia, jadi intinya adalah silahkan datang dulu saja ke puskesmas, ya. Nanti di sana yang memutuskan dokternya. Apakah boleh divaksin atau tidak, ya? Apakah bisa ditunda, ya? Atau tidak diberikan sama sekali. Nah, itu nanti diputuskan nanti di meja 2 oleh dokternya. Tapi memang ada dari Juknis, ada aturan dari pemerintah, ada beberapa penyakit yang memang tidak diberikan, ya, dan tidak berlaku pada lansia saja, tapi pada semua sasaran, ya. Penyakit jantung, ya, kencing manis yang komplikasi, ada luka di kakinya dan sembuh-sembuh, ya. Penglihatan kabur karena kencing manis, nah itu komplikasi namanya, ya. Itu tidak diberikan. Tapi kalau cuma gula darah yang tinggi saja, tetap akan diberikan, bisa diberikan. Intinya adalah yakinkan diri dulu, datang ke puskesmas, ya. Lalu setelah itu diperiksa, keputusannya di sana, ya. Karena yang ke sana itu juga belum tentu divaksin, apalagi yang nggak mau ke sana, kan gitu. Jadi fungsi vaksin di sini memasukkan virus tanpa perlu harus ada gejala-gejala ini. Jadi langsung menyimpan disuntikan cus, maka akan tersimpan antibodinya di dalam tubuh kita. Antibodi inilah yang nantinya akan menjadi penangkal kalau kita terpapar virus. Artinya kita masih bisa terpapar virus, namun gejala yang ditimbulkan adalah gejala ringan. Atau bahkan bukan ringan saja, tapi tidak ada gejala sama sekali, ya, tidak ada gejala sama sekali. Dan inilah kenapa di usia lansia ini kita fokuskan untuk itu, untuk saat ini, ya, untuk saat ini. Kenapa cuma 30 yang kami cari? Karena untuk sementara vaksinnya cuma tersedia sampai itu. Di itu Gunung Tabur kita baru dapat kebagian jatah 150 sasaran.
Dari 150 sasaran itu saya terpaksa membagi untuk 5 kampung dulu. Ya, ada satu kampung yang mungkin minggu depan. Gunung Tabur, mohon maaf, ini adalah kita kecamatan terakhir yang melaksanakan vaksinasi untuk lansia. Dari Sambaliung, Kampung Bugis, Tanjung Redep, Teluk Bayur sudah melaksanakan sejak hari Kamis kemarin. Ada sudah sekitar 400 lebih lansia yang divaksin dan tidak ada satupun yang memiliki gejala berat. Gejalanya kadang-kadang cuma 2 yang lebih banyak, efeknya cuma 2, ngantuk, lapar. Iya. Ya, jadi setelah dia divaksin, pulang, makan, tidur. Nah, enak itu. Bahkan dosis yang kedua, ini ada 2 kali suntik ya, dua kali vaksin. Dosis pertama minggu ini insya Allah, dosis kedua nanti pada saat di bulan puasa. Boleh tidak divaksin? Boleh. Yang mengatakan itu siapa? Saya bukan. Yang mengatakan ini adalah Majelis Ulama Indonesia, bahwa pemberian vaksinasi COVID-19 di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Silahkan dilaksanakan. Ya, jadi artinya ini semuanya sudah betul-betul sesuai dengan koridor atau aturan yang berlaku. Itu sedikit penjelasan dari saya. Sangat segan untuk kerjasama dengan petugas kami di lapangan, ya, dengan EMA. Insya Allah beliau bisa membantu, juga dengan Pak Muhtar juga Insya Allah beliau bisa membantu. Kalau mau mendaftarkan diri dulu silakan langsung kepada beliau, nanti beliau menuliskan ke kami. Nah, nanti kami besok tinggal memasukkan ke aplikasinya. Jadi nanti waktu pas lansianya datang tidak terlalu lama dari Liga 1 langsung diperiksa kesehatannya dari Liga 2, ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang salah. Akhir kata saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit dan akan mampu merangsang sel COVID untuk menghasilkan antibodi tersebut. Nah, COVID-19 itu apa sih? Jadi ini merupakan suatu virus yang ditemukan pada akhir 2019 yang virus ini masuk Indonesia tahun 2020 awal. Ya, jadi virus ini adalah virus SARS-CoV-2 yang memiliki genom RNA sensitif untuk pembagian. Nah, COVID ini sebenarnya sampai sekarang belum ada obat antivirus khusus, tetapi sudah ada vaksin khususnya ya yang akan